Lahir dari kalangan tidak berpunya, ditinggalkan ayahnya kala masih kecil. Mencoba bertahan seolah anak yatim yang hanya diasuh ibunya. Bergumul dengan kesulitan perjuangan orang bawah yang terpinggirkan. Umur 15 merantau ke Buenos Aires, ibu kota. Menjalani kehidupan seniman sebagai artis panggung, bintang film, dan penyiar radio. Beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Autodidak belajar dan menyiasati kehidupan. Pada 15 Januari 1944, sebuah gempa mengguncang San Juan dan menewaskan 10.000 orang. Saat itu Juan Perón yang berstatus sekretaris buruh menggagas rencana. Untuk membantu korban, dia menggalang dana dengan cara membuat festival seni dan mengundang pekerja seni baik radio atau film bergabung. Sepekan setelah penggalangan dana, para penampil hadir dalam gala di Stadion Luna Park untuk menghibur korban gempa. Pada gala yang digelar 22 Januari 1944 itulah Eva bertemu dengan Perón yang juga adalah seorang perwira dengan pangkat kolonel. Mereka kemudian mulai menjalani hubungan dengan Eva pernah mengatakan hari-harinya bersama Perón sangatlah indah. Saat itu Perón berstatus duda berusia 48 tahun. Dia pernah menikah dengan Aurelia Tizon pada 1929 sebelum sang istri meninggal pada tahun 1938. Keduanya kemudian menikah pada 18 Oktober 1945. Saat itu Perón mulai menunjukkan niatnya untuk maju sebagai presiden Argentina. Jalan Perón menjadi presiden terganjal setelah ditangkap pada 9 Oktober 1945 oleh lawan politiknya karena popularitasnya saat itu sangat kuat. Pada 15 Oktober 1945, 350.000 orang berbaris di Casa Rosada, kantor kepresidenan, menuntut agar Perón dibebaskan. Tuntutan itu dikabulkan. Pada pukul 11.00 waktu setempat, Perón menginjakkan kaki di Casa Rosada dan menyapa pendukungnya. Setelah bebas, Perón kemudian bertarung pada pemilihan presiden 1946. Eva membantu suaminya dengan kampanye lewat siaran radio. Dia membawakan pidato kuat dengan retorika yang sangat populis agar para buruh bersatu di bawah pergerakan Perón. Meski dia adalah seorang aktris sukses, Eva menunjukkan sebagai pribadi yang ramah dengan merangkul kelas proletar. Berkat kiprah Evita atau Eva kecil, Perón berhasil menang dan dikukuhkan sebagai presiden pada 4 Juni 1946. Eva kemudian menjadi figur legendaris dalam kancah politik Argentina dengan kualitas retorika yang dibawakannya. Meski tidak menempati jabatan secara resmi, Eva merupakan Menteri Bidang Kesehatan dan Perburuhan. Langkah populisnya adalah menaikkan gaji para buruh yang langsung dibalas dengan dukungan kepada dia dan suaminya. Selain itu, dia juga membentuk Yayasan Eva Perón yang pendanaannya berasal dari persatuan buruh, pengusaha, maupun dana nasional lain. Yayasan itu bertugas mendirikan ribuan rumah sakit, sekolah, panti asuhan panti, ureda, serta lembaga amal lain. Eva bertanggung jawab untuk mendukung agar perempuan memperoleh hak politik dan mendirikan Partai Feminin Peronista 1949. Pada 1951, dia ditawari jabatan wakil presiden. Namun, militer kemudian mengintervensi dan memaksanya untuk mundur. Meskipun telah mendapatkan oleh ahli bedah Amerika George T. Peck penyakit kanker Evita yang cepat kembali menyerangnya. Evita merupakan orang Argentina pertama yang menjalani kemoterapi pengobatan baru pada waktu itu. Meskipun semua pengobatan yang tersedia, ia menjadi semakin kurus dengan berat hanya 36 kg pada bulan Juni 1952. Evita meninggal di usia 33 tahun, pukul 20.25 pada 26 Juli 1952. Berita itu disiarkan langsung di seluruh negeri dan Argentina berkabung. Semua kegiatan di Argentina berhenti, film berhenti bermain. Sebuah siaran radio dihentikan ketika penyiar membacakan berita. Kantor Sekretaris Pers Kepresidenan mengumumkan kepada seluruh republik bahwa pada pukul 20 LEBI H25, Evita Perón, pemimpin spiritual bangsa, telah meninggal. Jalan-jalan Buenos Aires dipenuhi dengan bunga yang ditumpuk dalam tumpukan besar, dan dalam satu hari setelah kematian Evita, semua toko bunga di Buenos Aires telah kehabisan bunga. Terlepas dari kenyataan bahwa Eva Perón tidak pernah menjabat secara resmi, dia tetap mendapatkan pemakaman resmi yang biasanya diberikan kepada kepala negara. Penghormatan dan mengheningkan cipta juga diberikan kepada tim Argentina selama Olimpiade tahun 1952 di Helsinki untuk menghormati kematian Evita. Tak lama setelah kematian Evita, Pedro Ara ditugaskan oleh Juan Perón untuk mengawetkan tubuh Evita. Pedro Ara adalah seorang profesor anatomi yang pernah belajar di Wina dan berkarier di Madrid. Karyanya kadang disebut sebagai seni kematian.
Teknik pembalseman yang digunakan adalah menggantikan darah jenazah dengan gliserin yang akan mengawetkan semua organ, termasuk otak, dan memberikan penampakan seperti orang hidup yang sedang tidur. Proses pengawetan berlangsung pada malam kematian Evita dan keesokan harinya, tubuh Evita sudah dapat diperlihatkan ke publik. Tak lama setelah kematian Evita, rencananya akan dibangun sebuah monumen untuk meletakkan jenazah Evita dan sebagai penghormatan kepada jenazahnya. Monumen tersebut dibangun serupa dengan monumen Vladimir Lenin yang didasarkan menyimpan tubuh Lenin untuk ditampilkan di hadapan publik. Sambil menunggu pembangunan monumen tersebut, jenazah Evita yang telah diawetkan disimpan di gedung CGT selama hampir 2 tahun. Sebelum monumen untuk Evita selesai, Juan Pern digulingkan dalam kudeta militer atau Libertadora Revolution pada tahun 1955. Juan secepatnya melarikan diri dari negaranya dan tidak sempat mengatur pengamanan tubuh Evita. Pada saat itu, kediktatoran militer mengambil alih kekuasaan di Argentina dan mengeluarkan tubuh Evita dari kaca dan keberadaan jenazah tersebut selama 16 tahun hilang dan tetap menjadi misteri. Dari tahun 1955 sampai tahun 1971, kediktatoran militer Argentina mengeluarkan larangan terhadap peronisme. Warga tidak diperbolehkan memiliki gambar Juan dan Evita Peron, bahkan membicarakan nama mereka pun dianggap terlarang. Setelah 16 tahun, militer akhirnya mengungkapkan bahwa jenazah Evita dimakamkan di sebuah ruang bawah tanah di Milan dengan nama Maramaggi. Tampaknya jenazah tersebut mengalami kerusakan selama masa pengiriman dan penyimpanan. Pada tahun 1971, tubuh Evita digali dari kubur dan diterbangkan kembali ke rumah Juan Perón di Spanyol. Juan dan istri ketiganya, Isabel, memutuskan untuk menjaga mayat Evita itu di atas meja kamar makan mereka. Pada tahun 1973, Juan Perón keluar dari pengasingan dan kembali ke Argentina, kemudian menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Perón meninggal saat menjabat pada tahun 1974. Istri ketiganya, Isabel Perón, yang dinikahinya pada 15 November 1961 dan yang telah terpilih sebagai wakil presiden, menggantikan dia sehingga menjadi presiden perempuan pertama di belahan bumi barat. Isabel meletakkan jenazah Evita kembali ke Argentina dan ditampilkan di samping jenazah Juan Perón. Tubuh Evita kemudian dimakamkan di makam keluarga Duarte di Kompleks La Recoleta, Buenos Aires.